Selamat malam, berjumpa sama aku Ayu Maria. Oke, ini video pertama aku di channel YouTube ya. Aku berharap semoga tidak mengecewakan ya. So, aku bakalan cerita soal criminal case di negara tetangga kita, Filipina. Itu sangat-sangat menyayat hati. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Let's go. Kita mulai video ini dengan sebuah kisah yang sangat inspiratif dan sangat menyayat hati ya. Di Milan, kota Bati, Filipina, ada seorang gadis muda belia bernama Jenny Sibal yang berusia 17 tahun, tapi sayangnya dia seorang yatim piatu. Di usianya 17 tahun dia harus berjuang untuk keberlangsungan hidupnya dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART. Bahkan karena masih merasa kurang, dia harus double job loh. Dia double job sebagai baby sister. Lalu mungkin kalian tanya, apakah dia nggak kuliah? Apakah dia nggak sekolah? Nggak kuliah. Sekolah ya, karena masih 17 tahun. Apakah dia nggak sekolah? Dia sekolah, teman-teman. Di awal. Tapi seiring berjalannya waktu, ya karena dia kesusahan untuk membagi waktu sebagai ART, baby sister, dan sekolahnya, dengan terpaksa Jenis harus membuat suatu keputusan berat, yaitu melepaskan pendidikannya dan memfokuskan waktu di hidupnya untuk pekerjaannya. Sampai suatu ketika, si Jenis bertemu sama si Gwen ya, si gadis muda belia juga. Nama panjang adalah Crizal Gwen Maguat. Dia berusia 18 tahun, jadi terpaut 1 tahun lebih tua dibandingkan Jenis. Si Gwen ini mahasiswi fakultas kedokteran di semester awal. Oke, kita lanjut. Oke, setelah si Gwen sama si Jenis ini bertemu di satu acara, akhirnya mereka ya udah bertukar nomor ya, komunikasi jadi intens, terus akhirnya mereka berteman, jadilah bestie ya, jadi bestie. Terus si Gwen ini memperkenalkan Jenis ke adiknya si Louis ya. Nama panjang Louis adalah Criswell Louis Maguat, usianya 16 tahun, 1 tahun lebih muda dari si Jenis. Oke, singkatnya hubungan mereka bertiga itu jadi semakin akrab. Jadi Jenis kemana-mana itu sama Gwen. Gwen kalau ada waktu kosong ngajak Jenis, begitu juga dengan Louis. Bahkan Jenis juga sering main ke rumahnya si Gwen dan Louis. Oke, sampai suatu ketika si Jenis menceritakanlah latar belakang kehidupannya yang itu yatim piatu, harus bekerja sebagai ART dan baby sister kepada si Gwen dan Louis. Kayaknya Louis dan si Gwen ini ya seperti aku bilang tadi ya, mereka punya empati yang tinggi, jadinya mereka mencoba membujuk kepada orang tuanya. Oke, orang tuanya ini ayahnya bernama Cruz Maguat. Beliau adalah guru di SMA, sedangkan ibunya namanya Lavela Maguat, adalah kepala sekolah di salah satu SD di Filipina. Awalnya si Gwen dulu nih, si Gwen yang bujuk ke mamanya, ke bapaknya. Tapi ya, seperti yang kita semua tahu ya, mengadopsi anak itu tidak semudah itu ya, banyak bahan pertimbangan. Dan emang paling banyak tuh orang kalau adopsi itu dari kecil ya, dari bayi. Itu maksud dan tujuan adalah biar lebih gampang membangun karakternya. Ya, makanya nggak heran kalau si ibu Gwen ini menolak dengan baik-baik permintaan dari anaknya. Oke, tapi Gwen itu tetap berusaha ya teman-teman. Jadi bukan cuma sekali doang dia meminta ibunya dan bapaknya atau ayahnya untuk adopsi si Jenis, enggak, berkali-kali diminta. Cuman memang berkali-kali juga ditolak secara halus ya sama orang tuanya. Sampai akhirnya si adiknya si Louis ini turun tangan ya, ikut membujuk. Oke, sebenarnya alasan yang mudah diterima ya. Orang tuanya menyampaikan bahwa satu, si Jenny sudah dewasa, tidak semudah itu untuk adopsi anak. Yang kedua, mereka tidak punya cukup space di rumahnya mereka gitu. Alasannya seperti itu. Jadi, si Louis ketika membujuk orang tuanya, dia memberikan sebuah tawaran berupa biarkan kamar dia yang dipakai oleh Jenis dan dia tidur di sofa. You guys, can you imagine? Kalian bisa bayangkan nggak betapa baiknya si Louis? Maksudnya ya ini ciri-ciri anak yang dilahirkan atau dididik dengan penuh kasih sayang ya. Anak yang dilahirkan dan dididik dengan penuh kasih sayang, mereka tuh tidak akan bersikap seperti seolah-olah personal yang kekurangan kasih sayang. Jadi mereka tuh lebih cenderung untuk memberikan perhatian, memberikan apa yang mereka punya ke orang-orang lain. Itu ciri-ciri orang yang
hidup dalam sebuah didikan keluarga yang penuh dengan kasih sayang ya, seperti itu. Nah, seperti yang Louis lakukan, yang gue lakukan. Mereka tidak berpikir kalau ketika Janice menjadi keluarga mereka, posisi mereka akan tergantikan, otomatis kasih sayang orang tuanya akan terbagikan. Mereka nggak memikirkan itu, karena mereka udah mendapatkan kasih sayang yang sangat penuh sama orang tuanya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Karena terus dibujuk-bujuk sama anak kesayangannya, Gwen sama Louis, akhirnya orang tuanya, ya, si Pak Cruz ini dan Ibu Lavella ini terenyuh hatinya. Akhirnya mereka mau mengadopsi si Janice ini. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. So, pada Juli 2021, Janice Sibal officially diadopsi sama Maggot family. Jadi pada saat itu namanya juga langsung berubah ya, dari Janice Sibal menjadi Janice Maggot dan tinggal di rumahnya Maggot family, of course ya, karena udah jadi bagian dari keluarganya. Oke. Setelah itu kehidupan Janice tentunya akan berubah secara drastis ya. Dia tidak perlu lagi bekerja keras sebagai ART dan baby sister. Dia disekolahkan ya. Dia disayang dengan sangat tulus, tidak dibeda-bedakan ya antara anak kandung, anak angkat, no. Si Pak Cruz ini dan si Ibu Lavella ini benar-benar bersikap sebagai orang tua yang sangat-sangat adil untuk ketiga anaknya. Oke, sehingga emang ya tampak sekali ya kebahagiaannya mereka, dan si Gwen Louis juga sangat bahagia karena mendapatkan saudara baru ya, saudari baru yang mereka sangat inginkan ya. Dan seperti janjinya si Louis, si Janice ini tidur di kamarnya Louis dan Louis tidurnya di sofa. Oke, semua berjalan segitu menyenangkan, semua berjalan begitu sesuai dengan keinginan satu sama lain ya, membahagiakan. Mereka liburan bareng, mereka bermain bareng, sampai suatu ketika muncul sebuah tragedi yang tidak disangka-sangka. Oke, kita masuk ke kronologi kejadian. Pada 10 Desember 2021, ini berarti jaraknya udah 6 bulan ya semenjak Janice diadopsi secara resmi. Si Pak Cruz ini, Pak Maggot ini sedang mengajar ya di SMA. Terus tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon berkali-kali oleh Janice. Awalnya di reject ya, ditolak sama Pak Cruz. Tapi sampai akhirnya diangkat ya, dan pernyataan Janice hanya menyuruh untuk Pak Cruz ini pulang. Oke, sebelum kita lanjut cerita, aku lupa notice ya, aku lupa menyampaikan bahwa selama 6 bulan ini, Janice memanggil Pak Cruz sama Bu Lavella ini sebagai om dan tante. Jadi tidak dipanggil sama bapak atau ibu. Jadi panggilnya masih om tante. Nah, saat ditelepon itu, tanggal 10 Desember itu, di telepon itu Janice bilang, "Pak, tolong pulang sekarang, Janice takut." Itu pertama kalinya ya, itu pertama kalinya Pak Cruz dipanggil bapak atau papa oleh si Janice. Oke. Setelah menelpon si Pak Cruz, Janice juga texting atau menghubungi via teks atau SMS ke si Ibu Lavellanya ya, untuk menyatakan bahwa Mama tolong bantu Janice ya. Sama, kasusnya juga sama seperti Pak Cruz. Ini pertama kalinya Janice memanggil Bu Lavella dengan kata mama. Oke, tapi ketika Ibu Lavella menelpon atau menghubungi si Janice, itu nggak diangkat-angkat sama si Janice. Tentunya khawatir ya Belio ya. Tapi yang pulang duluan ini adalah si Pak Cruznya. Pak Cruznya segera pulang ya, begitu sampai rumah, beliau agak sempat bingung ya, karena pintu depan rumah mereka itu masih terkunci rapat. Padahal pada jam segitu seharusnya ketiga anaknya tuh sudah ada di rumah. Oke, jadi beliau atau Pak Cruz putar ke belakang ya, ke pintu atau halaman belakang ya, pintu belakang, tapi sama juga, pintunya masih terkunci dengan rapat. Terus beliau memanggil anaknya ya, Gwen, Louis, Janice, where are you? Tapi nggak ada jawaban, dan pasti tentunya sebagai seorang orang tua pasti khawatir dong ya. Jadinya Pak Cruz memutuskan untuk mendobrak pintu rumahnya yang bagian belakang. Dan ketika didobrak,
betapa shocknya dia karena dia menemukan ada cacaran darah di rumahnya. Ini aku juga ceritanya kok jadi deg-degan ya. Ada cacaran darah di rumahnya, dan ketika diikuti jejaknya, beliau melihat suatu pemandangan yang tidak diharapkan ya oleh siapapun. Aku rasa oleh siapapun, tidak diharapkan oleh siapapun. Ya, Pak Cruz melihat kedua anak kandungnya, which is si Gwen dan Louis, sudah tewas bersimbah darah dengan luka tusukan dan mulutnya itu ditutup dengan kain. Orang tua mana yang gak shock liat pemandangan seperti itu coba? Jangan ke orang tua deh. Manusia mana yang gak shock liat pemandangan seperti itu? It doesn't matter orang yang kita lihat itu keluarga kita atau bukan. Kita melihat penampakan atau situasi seperti itu pasti kita langsung shock, khawatir, panik, dan semuanya kan bercampur aduk. Ya sama, ini yang dirasakan sama Pak Cruz juga. Terus berapa menit kemudian beliau mengingat, oh iya masih ada Janice. Nah akhirnya beliau ini mencari keberadaan si Janice di mana. Beliau manggil Janice sampai akhirnya bertemulah sama si Janice. Kalian tahu gengs, si Janice keluar menemui papanya ya dengan kondisi rambutnya basah. Oke, tentu Pak Cruz pasti langsung antara bersyukur dan masih khawatir ya. Jadi ya langsung tanya, oh my god Janice, are you okay? Siapa yang ngelakuin ini semua? Ini ada apa? Terus Pak Cruz sadar nih kalau rambut Janice basah. Yang disangka pertama adalah yang basah ini adalah darah. Kalian pasti bisa bayangkan dong, kalau kita lagi berdarah di bagian kepala pasti kan ada lengket-lengket semacam lepek gitu kan. Nah Pak Cruz mikir seperti itu, terus diperiksalah kepada Jenny, sampai akhirnya dia bilang, Papa I'm fine, I'm okay, aku baru habis mandi dan aku keramas. Oke, hold on, sampai sini kalian rasa ada yang aneh nggak? Di ruangan lain ya, ditemukan 2 korban bersimbah darah dengan luka tusukan dan mulutnya disumbal kain. Sedangkan di ruangan lain, kalian menemukan anggota keluarga kalian yang lain yang habis mandi dan keramas. Dan situasinya atau sikapnya si Janice itu tidak panik, tidak khawatir, tapi dia santai, slow. Oke. Dan Pak Cruz tentunya tidak sebodoh itu dong ya, beliau pasti mencurigai lah. Walaupun dia mengiyakan dan dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, what's going on ya. Dan Janice menceritakan bahwa tadi itu ada perampok dan perampok menyerang si Gwen dan Louis. Janice nggak tahu apa-apa, dia takut, dia panik, dia masuk ke kamar dan dia emang sengaja mandi dan keramas untuk menenangkan pikirannya. Oke, sampai sini aja aku kayak seriously? Tapi ya sudahlah. Oke. Pak Cruz langsung menelpon polisi untuk melakukan pengecekan atau olah TKP tentunya. Oke, kita masuk ke chapter selanjutnya. Oke, setelah ditelepon sama Pak Cruz, polisi datang dong ya. Datang langsung melakukan olah TKP dan interview saksi ya, termasuk Janice of course. Oke. Terus di situ Janice bersaksi bahwa ada perampok yang datang ke rumah mereka menyerang si Gwen dan Louis. Janice ketakutan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur kamarnya. Tapi ketika ditanyain, apakah kamu melihat pelakunya? Janice mengatakan iya. Lalu ketika polisi minta tolong deskripsikan wajah dari si pelaku, Janice mengatakan bahwa dia lupa. Oke. Karena minimnya informasi dari Janice, maka polisi terus mencoba untuk menginvestigasi ya tempat kejadian perkara dan menemukan 3 barang bukti. Yang pertama ada pecahan botol, pisau dapur, dan tongkat baseball. Oke. Terus diperiksalah 3 barang bukti itu sembari jenazah dari si Gwen dan si Louis untuk diotopsi. Ketika otopsinya keluar, dinyatakan bahwa jasad Gwen terdapat 51 luka tusukan dan jasad Louis terdapat 21 luka tusukan. Oke, itu yang pertama, hasil otopsi ya. Oke, dari criminal case yang sering aku dengar, ketika
jenazah ditusuk berkali-kali, ya, itu merupakan sebuah tindakan yang motifnya adalah balas dendam atau kemarahan. Oke, karena kalau seandainya case-nya adalah perampokan, ngapain harus ditusuk sampai 51 kali? Betul tidak? Ngapain harus ditusuk sampai 21 kali? Cukup tusuk sekali, 2 kali, sampai mereka lumpuh, nggak bisa jalan, ya udah, ambil barang-barangnya, pergi dari situ. Tapi ini enggak. Gwen ditusuk 51 kali, dan si Louis ditusuk 21 kali. Berarti ini motifnya, kemungkinan besar adalah kemarahan dari seseorang yang melampiaskannya dengan ya begitu. Dan ketika dicek lagi rumahnya, kondisi rumahnya, tidak ada barang yang hilang kecuali HP milik Gwen dan Louis. Dan ditemukan juga DNA-nya si Janice ada di tongkat baseball. Di situ polisi menduga bahwa Janice melakukan tindakan bukan tindakan ya, seperti pengakuan palsu kepada polisi. Oke, kita masuk ke fakta-faktanya. Fakta pertama, ya seperti tadi yang aku sampaikan, terdapat ketidaksenambungan antara hasil dari otopsi olah TKP dengan kesaksian si Janice sebagai saksi utama. Lalu yang kedua, tadi kalian masih ingat nggak? Ada 3 barang bukti yang terdapat di TKP. Yang pertama palu, yang kedua pisau dapur, dan yang ketiga tongkat baseball. Nah, lucunya, anehnya, si palu ini miliknya Pak Cruz. Yang disimpan di area yang cuman keluarganya yang tahu. Kalian pasti punya lah 1 atau 2 barang yang ya yang disimpannya ya cuma kita-kita aja, keluarga kita aja yang tahu gitu loh, keluarga inti aja yang tahu. Nah, bagaimana bisa ya seorang yang bukan keluarga mereka atau orang asing lah nemuin palu itu yang disimpan tersembunyi, itu bagaimana bisa? Itu hal aneh kedua. Dan yang ketiga, terdapat polisi menemukan ya bahwa Janice ini memposting berkali-kali minta tolong di media sosialnya. Ya, pertanyaan sekarang adalah, ya kalau lagi genting ngapain posting status? Kenapa nggak langsung telepon polisi aja? Ya nggak sih? Masih sama-sempatnya posting Instagram, help me, atau posting Facebook kayak gitu buat apa? Kenapa gitu kan? Itu aneh ya. Oke, dan 15 menit setelah diposting, maksudnya setelah dia posting status minta tolong itu, Janice mengubah nama profilnya jadi JP. Aku nggak tahu panjangan JP apa ya. Janice P itu nggak tahu apa kayaknya. Oke? Ya, maksudnya kok sempat-sempatnya gitu loh. Oke? Lalu yang keempat ya, Janice ternyata bukan yatim piatu, saudara-saudara. Dia masih punya ibu dan masih hidup. Ya, jadi ibunya ini menitipkan Janice ke panti asuhan karena ya beliau sadar bahwa beliau itu tidak bisa membesarkan Janice dengan perekonomian yang ada. Jadi beliau menitipkan Janice, tapi ya komunikasinya masih baik-baik aja. Bahkan setelah Janice diadopsi pun juga Janice masih berkomunikasi sama si ibu. Jadi Janice bukan yatim piatu. Oke. Lalu yang kelima, ya. Tadi udah aku jelaskan ada DNA di tongkat baseball, DNA-nya Janice ya. Terus yang keenam, ini lumayan menyedihkan sih. Jadi sebelum ditusuk pakai pisau, ya, kepalanya Gwen sama Louis itu dipukul dulu dari baseball, pakai tongkat baseball. Makanya ada DNA-nya Janice di situ, ya, karena kan ya Janice kan pakai tongkatnya buat mukul kepalanya. Oke, dan akhirnya Janice mengakui bahwa dia yang melakukannya. Setelah pengakuan Janice bercerita bahwa sebelum dia membunuh si kakak beradik ini, si Gwen sempat menangis untuk minta Janice stop. Dan si Gwen tetap berpositif thinking kalau seandainya Janice itu nggak sejahat itu gitu loh. Si Gwen tetap memohon ke Janice untuk tidak membunuh dia. Gwen bertanya kayak, kesalahan apa yang keluarga kami lakukan sampai kamu setega ini gitu loh. Apa yang kamu butuhkan? Ceritain ke kami bantuin. Ada apa? Kamu ada masalah apa? Kamu gak sejahat ini. Aku tahu kamu gak sejahat ini.
Tapi Janice dengan tidak punya hati nurani ya, melanjutkan aksi kejamnya itu. Menusuk Gwen berkali-kali dan Louis berkali-kali. Dan di akhir ya, si Gwen sempat menyatakan bahwa tolong jangan bunuh dia karena dia masih mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Oh my god. Ini sedih banget. Terus fakta lainnya adalah ya, Janice tidak melakukan kejahatannya sendiri. Dia dibantu sama teman cowoknya yang berusia 17 tahun, tapi sayangnya identitasnya di-keep sama polisi Filipina ya. Jadi aku tidak bisa menemukan, tapi kalau kalian punya informasi lain boleh di komen aja di kolom komentar bawah ya. Lalu setelah Janice mengakui semuanya, menceritakan semuanya, ya polisi menemukan bahwa motif dari pembunuhan ini adalah seperti yang aku bilang di awal tadi. Ada sangkut pautnya dengan 51 kali tusukan, 21 kali tusukan, yaitu adalah rasa iri atau cemburu. Dia cemburu karena si Gwen dan Louis itu kenapa bisa mendapatkan apa yang tidak dia punya. Seperti orang tua yang sangat peduli sama mereka, kehidupan yang bisa dibilang sangat berkecukupan, Gwen bisa mencapai apa yang dia inginkan, hidup bahagia, apa yang dia inginkan dikabulkan sama orang tuanya. Nah, si Janice ini merasa dia mau apa yang dimiliki sama Gwen dan Louis. Dia mau menjadi satu-satunya yang disayang, yang diperhatikan, yang diprioritaskan sama si Pak Cruz dan Bu Lavella. Padahal kenyataannya Pak Cruz dengan Bu Lavella nggak pernah membeda-bedakan kan. Dia nggak bisa dealing dengan kehidupannya dia nggak bisa berdamai dengan situasi sampai akhirnya dia melakukan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, untuk memperbaiki situasinya dia. Dan akhirnya ya sudah, Janice diputuskan 32 tahun di penjara atas kasus pembunuhan. Oke teman-teman, sekian ceritanya. Pembelajaran apa yang kita bisa ambil? Yang pertama banget, dealing with yourself, teman-teman. Ya, terima keadaan, berdamailah dengan situasi, berdamailah dengan diri kalian sendiri. Banyak cara untuk berdamai. Nanti kalau kalian mau, kalian bisa komen di kolom komentar. Aku bisa buat video reelsnya cara-cara untuk berdamai dengan diri sendiri. Tapi yang pertama adalah berdamai. Karena ketika kalian tidak bisa menerima kehidupan kalian, masa lalu kalian, secara tidak langsung kalian tuh menolak tahu. Semua rezeki, semua kebahagiaan yang kalian terima tuh kalian anggap itu kurang. Karena udah penuh dengan segala macam ekspektasi yang kalian harapkan. Jadi berdamai ya dengan kehidupan. Aku tahu itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Oke? Yang kedua, kalau punya sesuatu hal yang menurut kalian itu perlu untuk disampaikan, jangan dipendam ya. Diceritakan. Kalau kalian gak suka sama seorang, ya lebih baik dibicarakan sih. Aku lebih suka orang kalau gak suka sama aku ya ngomong. Tapi ngomongnya bukan labrak ya. Maksudnya diajak ngobrol baik-baik, sampaikan kalau aku tuh gak suka kalau kamu tuh kayak gini. Kamu bisa gak? Jangan kayak gini. Dikomunikasikan, didiskusikan, itu semuanya bisa kok. Oke. Lalu jangan gampang percaya. Ya. Jangan gampang percaya. Kalian harus punya sedikit space untuk ketidakpercayaan kalian kepada orang-orang. Oke? Kalian harus punya itu. Jangan benar-benar 100% percaya sama orang. Careful. Ya. Karena namanya manusia, gak ada yang semuanya putih atau semuanya hitam. Pasti ada putih dan hitam. Yin and yang, remember? Okay? So, it's done. Ya, ini criminal case pertama yang aku ceritakan kalian di video YouTube aku. I hope you guys enjoy.
Kalau ada saran, komentar, kritik, atau mungkin ada informasi yang belum aku sampaikan, feel free ya untuk typing di kolom komentar. Aku senang untuk membangun hubungan baik sama kalian lewat kolom komentar ya. Yang belum kenal aku, halo, salam kenal. Yang udah kenal aku, thank you ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like ya, subscribe juga untuk dapatin another criminal case, karena aku memang suka membawakan criminal case. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Boleh di share, boleh di like kalau kalian suka, di dislike aja kalau kalian nggak suka. Oke? So see you in the next video. Bye bye.